Baik teman-teman semuanya, mungkin saya mulai saja ya untuk pertemuan pada pagi hari ini, dikarenakan untuk kaum muslim yang ingin melaksanakan sholat Jumat sehingga keterbatasan waktu. Jadi di sini saya mulai saja. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, oke. Baik. Saya perbesar. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menghadiri acara pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak BISA AI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar mengenai Android Studio. Dan nantinya akan ada sesi teori dan juga praktek seperti itu. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Trisatya. Saya berasal dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Saya mengambil program studi S1 Teknik Informatika. Lalu di sini saya sudah mempunyai pengalaman pekerjaan magang di suatu perusahaan. Yang pertama di sini saya menjabat sebagai front-end developer di PT Inspirasi Mandiri Nusantara pada bulan September 2020 sampai Januari 2021. Kemudian yang kedua, saya menjabat sebagai web developer di Youth Empowerment Indonesia pada bulan Februari 2021 sampai Mei 2021. Kemudian yang ketiga, di sini saya menjabat sebagai front-end engineer di PT Solusi Tiket Digital atau di Tiket. Di situ saya menjabat pada bulan Oktober 2021 sampai Januari 2022. Kemudian posisi saya saat ini, saya sedang magang di perusahaan BISA AI. Posisi yang saya ambil adalah full stack programmer, mobile programmer, seperti itu. Kemudian saya mengikuti organisasi mahasiswa di kampus yaitu bernama DOSCOM atau Didos Open Source Community, yang dimana organisasi tersebut membagikan atau mengopen source-kan kepada masyarakat mengenai IT. Dan kemudian di organisasi kami biasanya merancang suatu sistem operasi yang bernama Linux. Jadi ini resmi buatan dari anak DOSCOM. Mungkin nanti akan saya share linknya. Mungkin teman-teman juga yang pada bidang IT maupun non-IT mungkin pernah mendengar gitu sistem operasi Linux. Dan apabila teman-teman ingin join ke dalam organisasi ini, tanpa harus melalui universitas, bisa melalui Telegram di bawah ini. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Kita akan membahas 5 hal ya di sini. Yang pertama di sini ada pengenalan, kemudian yang kedua mengapa kita perlu belajar Android Studio, kemudian kita akan melakukan instalasi Android Studio, yang keempat kita akan mengulik Android Studio, dan yang kelima kita akan menjalankan aplikasi pertama kita di smartphone kita. Seperti itu. Baik, langsung masuk ke pengenalan. Jadi, apa itu Android Studio? Nah, Android Studio itu adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau Integrated Development Environment yang resmi untuk pengembangan aplikasi Android berdasarkan IntelliJ IDEA. Jadi dengan adanya IntelliJ IDEA ini, si Android Studio ini mempunyai banyak plugin yang akan membuatnya menjadi program yang lebih lengkap. Nah, lalu kegunaannya untuk apa? Jadi Android Studio menyediakan lingkungan terpadu untuk membuat aplikasi untuk ponsel Android, tablet, kemudian Android Wear, Android TV, dan Android Auto. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bawah ini, di sini terdapat Android Auto yang biasa digunakan di mobil-mobil seperti itu ya. Kemudian yang kedua di sini terdapat Android TV
Dan yang terakhir di sini terdapat jam tangan yang mungkin sudah tidak asing buat kita semua melihat jam tangan berbasis Android. Nah, dengan adanya Android Studio ini, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi untuk perangkat-perangkat yang ada di sini seperti itu. Baik, mengapa kita perlu belajar Android Studio? Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang, semua orang memiliki kebutuhan melalui ponselnya, terutama ponsel yang mereka punya biasanya itu menggunakan Android ya rata-rata, terlebih di Indonesia. Nah, kemudian startup itu biasanya memiliki target market yang difokuskan untuk pengembangan mobile apps. Sehingga besar kemungkinan apabila mobile apps ini dapat dikembangkan, maka banyak dibutuhkan oleh banyak startup yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua, Android developer itu banyak dicari karena masih sedikit untuk posisi Android developer, dan mungkin apabila si Android developer itu sudah menguasai apa yang dia kuasai di Android Studio atau mungkin di tools-tools yang lainnya yang berkaitan dengan Android, mungkin saja perusahaan bisa mencari Android developer tersebut gitu. Jadi bukannya kita yang mencari si perusahaan, melainkan perusahaan mencari kita. Dan yang ketiga, di sini tools Android Studio itu langsung disupport dari Google. Seperti yang kita lihat sebelumnya di jam tangan Wear OS, sini terdapat Wear OS by Google ya. Yang berarti tools ini sudah dapat dipercaya oleh pihak Google. Kemudian mungkin besar kemungkinan juga apabila kita logikakan, jika kita memiliki kemampuan yang dimana tools tersebut disupport oleh Google, itu berarti kita juga memiliki peluang kerja untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Asalkan kita giat berlatih, pasti akan tercapai. Kemudian yang terakhir, banyak komunitas yang mendukung, seperti komunitas yang berada di Semarang. Di situ ada komunitas bernama Sandek. Kemudian di Bandung juga ada, kalau tidak salah namanya ADB, Android Developer Bandung. Kemudian di Surabaya, di situ ada komunitas Android Dev. Seperti itu. Jadi alasan mengapa kita perlu sekali belajar Android Studio maupun belajar mengenai Android, karena dari 4 hal ini sangat sangat mendukung gitu. Baik, kita masuk ke proses instalasi Android Studio. Jadi sebelum teman-teman melakukan instalasi Android Studio, di sini ada persyaratannya. Yang pertama di sini ada sistem operasinya yaitu Windows, Mac atau Linux. Nah, kebetulan saya menggunakan Windows. Kemudian di sini terdapat RAM-nya minimal 3 GB, namun direkomendasikan 8 GB. Karena apabila di bawah ini ya, misalnya RAM-nya itu 2 GB, itu nantinya akan memperlama proses Gradle-nya ketika kita membuat suatu project baru. Lalu di sini ada ketersediaan disknya itu 2 GB dan direkomendasikan 4 GB. Dan yang terakhir di sini resolusinya 1280 kali 800. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang ingin melakukan instalasi Android Studio sudah memenuhi persyaratan yang ada di sini ya. Karena untuk memperlancar proses dari pembuatan development aplikasinya seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi Android Studio.
yang dimana pertama kali kita ingin menginstal Android Studio, sebelumnya kita harus menginstal JDK. Apa itu JDK? JDK itu merupakan suatu Java Development Kit, suatu asset kit yang dibutuhkan untuk proses Android Studio. Jadi tanpa adanya suatu JDK, jadi Android Studio tersebut tidak dapat berjalan dengan baik seperti itu. Nah, lalu nanti ini akan saya buka langsung saja link-link cara downloadnya bagaimana. Dan tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang berada di presentasi ini. Dan di sini ada Android Studio. Setelah kita menginstal JDK, kita langsung menginstal Android Studio-nya. Nah, kebetulan di sini ada dua ya. Ada dua Android Studio yang support emulator internalnya. Nah, jadi mungkin bagi pengguna prosesor AMD yang menginstal Android Studio yang biasa, yang terbaru, seperti itu, biasanya itu tidak dapat mensupport emulator internal. Sehingga di sini saya carikan referensinya, yaitu dengan menggunakan Android Studio Beta, Chipmunk. Kemarin sempat saya coba untuk menjalankan emulator internal di versi Chipmunk, dan ternyata berhasil dijalankan. Namun, karena ketersediaan disk dan RAM saya kurang maksimal, sehingga ketika kita menjalankan emulator internal, itu akan sangat berat. Jadi, saya sarankan, jika kita memiliki laptop yang memiliki persyaratan yang tidak terlalu memenuhi kriteria sebelumnya, kriteria ini ya, nah kita disarankan untuk menggunakan emulator pihak ketiga, yaitu melalui smartphone kita secara langsung. Nah, di sini saya sudah melampirkan link dari Visor. Jadi nanti kita akan menggunakan Visor emulator. Kemudian di sini kita akan menggunakan smartphone kita. Kemudian di sini ada kabel USB untuk menghubungkan smartphone kita ke Visor emulator. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja mungkin ya lihat cara installnya. Teman-teman, apakah sudah terlihat ya? Jadi sebelum kita melakukan instalasi Android Studio, kita disarankan untuk menginstal terlebih dahulu Java SE Development Kit-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menginstalnya untuk versi yang teratas juga bisa. Ini ya. Ini nanti disesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Seperti itu. Sini misal ada Windows, ini install seperti itu. Lalu sini sebenarnya saya sudah menginstal JDK-nya, sehingga saya tidak perlu melakukan instalan kembali ya, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita akan mencoba untuk melihat Android Studio yang support emulator. Lalu untuk prosesor Intel. Sebenarnya untuk prosesor Intel itu udah support Android Studio yang mana saja ya, baik beta maupun yang terbaru seperti itu. Nah, di sini yang terbaru itu Bumblebee versinya 2021.1.1 patch 3. Nah, bagi yang memiliki laptop maupun PC dengan prosesor Intel, bisa tuh menginstal Android Studio yang terbaru seperti itu. Namun
Apabila teman-teman memiliki laptop yang prosesornya AMD, nah teman-teman bisa menginstal Android versi Chipmunk ini, seperti itu. Namun perlu diingat, seperti yang sebelumnya saya bilang, bahwa jika kita memiliki persyaratan yang tidak memenuhi sistem ini, maka disarankan untuk menggunakan emulator visor, seperti itu. Ini kita cek saja langsung emulator visor. Cara downloadnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung download saja. Ini nanti tampilannya seperti ini, teman. Nah, di Android teman-teman juga harus menginstal aplikasi visornya juga ya. Karena jika kita tidak menginstal mungkin akan terjadi crash seperti itu. Karena tidak ada penghubung aplikasinya seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan penginstalan, jangan lupa untuk menghubungkan kabel USB-nya ke perangkat laptop ataupun PC teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan mengulik Android Studio, di mana kita akan membuat project baru. Di sini nantinya akan ada template-template yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat di sini ada perangkat Wear OS, Android TV, otomotif. Nanti akan kita coba lihat bersama-sama. Kemudian untuk struktur filenya di sini nanti akan kita bahas juga, di mana di sini terdapat folder manifest, kemudian folder Java, terus yang terakhir di sini terdapat folder REST. Dan nanti akan ada penjelasan mengenai Gradle ini ya, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke praktek, kita perlu melihat terlebih dahulu ke ponsel kita. Jadi ketika kita ingin menjalankan aplikasi pertama kita di smartphone kita, nah kita perlu mengaktifkan yang namanya akses developer. Caranya bagaimana? Jadi kita masuk ke setting, kemudian kita masuk ke tentang ponsel atau about phone, kemudian kita cari build number atau biasanya tiap-tiap HP itu berbeda-beda ya. Bukan build number tapi ada nomor pembentuk, ada nomor build dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pada kesimpulannya ketika build number ini ditekan 7 kali, dia nantinya akan muncul pop-up pemberitahuan bahwa sebentar lagi Anda akan menjadi seorang developer. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil menjadi seorang developer di Android ini, Android kita, nah nantinya akan muncul suatu menu baru yaitu developer option, yang dimana kita dapat mengelola HP kita supaya dapat dijalankan di laptop ataupun PC kita. Nah, setelah kita klik developer option, kemudian kita masuk ke halaman detail developer option. Di sini terdapat USB debugging. Nah, kita harus nyalakan USB debugging ini untuk bisa menghubungkan visor kita ke laptop. Seperti itu. Baik, mungkin jika teman-teman ya, betul sekali. Jadi sebelum teman-teman masuk
atau mengikuti saya dalam praktek Android Studio, mungkin bisa masuk ke link download yang ada di catatan bersama ini ya. Bisa dilihat di sini. Silakan di-download filenya apabila ingin mengikuti apa yang akan saya kerjakan seperti itu ya. Kita nantinya akan membuat layouting app, bermain layout seperti itu. Kita langsung masuk ke sini ya, ke bagian Android Studio-nya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Ketika kita masuk ke Android Studio, di sini disediakan menu project, kemudian ada customize, ada plugin, dan di sini ada Learn Android Studio. Nah, ini untuk plugin-pluginnya bisa kita install sesuai kebutuhan. Di sini ada filter juga bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian di sini ada customize. Di sini ada color theme buat mengganti tema ya, tema dari Android Studio kita. Asal kita ubah nih menjadi warna putih seperti ini. Jadi karena ini awal penggunaan Android Studio ya, jadi kita perlu mengenal lingkungan-lingkungan di Android Studio terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian di sini ada IDE fontnya. Di sini bebas, teman-teman bisa ubah-ubah sesuai keinginan teman-teman. Seperti itu. Kemudian perlu dilihat di sini ya, di all setting. Bagi teman-teman yang ingin tahu Android SDK. Nah, jadi Android SDK ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan si emulator internal. Biasanya itu mereka tuh support. Nah, di sini terdapat Intel kan. Intel x86 emulator accelerator, Haxen, kemudian installer. Nah, ini untuk pengguna Intel. Biasanya ketika kita menginstal Android Studio, secara otomatis ini langsung terinstall. Namun apabila kita adalah pengguna dari AMD Radeon gitu, atau AMD itu, nah di sini tidak akan terinstall gitu karena tidak support seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat SDK platformnya. Nah, teman-teman juga bisa menginstal Android internalnya ya, emulator Android internal. Nah, karena saya sendiri di sini pengguna AMD, jadi saya akan menggunakan emulator pihak ketiga karena juga memudahkan dan lancar gitu. Kalau kita menggunakan Android emulator pihak ketiga seperti itu. Mungkin dari all setting ini yang perlu diketahui SDK-nya saja ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke proyek. Di proyek ini, jika kita ingin membuat proyek baru, kita new proyek. Nah, di sini sudah terdapat nih template-template yang bisa kita gunakan. The basic, button, dan lain sebagainya. Di sini bahkan ada Google Maps. Nah, sini teman-teman bisa gunakan template-template sesuai keinginan teman-teman. Nah, kemudian untuk Wear OS seperti apa tampilannya? Tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi kan nanti akan diterapkan di jam tangan kita, misal. Nah, kita berarti untuk tampilan layoutnya kurang lebihnya akan seperti ini. Gitu. Lalu untuk Android TV, tampilannya seperti ini. Seperti yang sudah saya berikan contoh ya tadi sebelumnya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian di sini ada otomotif yang akan kita buat aplikasi di perangkat yang ada di mobil, seperti itu biasanya menggunakan
activity atau layout seperti ini. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk membuat proyek baru, nanti activity ya. Masuk proyek yang sudah jadi kita mencoba untuk membuat proyek yang baru terlebih dahulu. Aplikasi pengenalan aplikasi ya. Nah, di sini ada package name, ada save location. Di sini teman-teman bisa menyimpannya di mana saja, dan tapi saya sarankan di defaultnya ya, karena takutnya kelupaan atau mungkin ada permasalahan gitu. Jadi tidak bisa dijalankan nanti proyeknya. Lalu kemudian di sini ada proyek ada bahasa pemrograman, maksud saya. Di sini ada bahasa pemrogramannya itu ada dua, jadi ada Java, ada Kotlin. Nah, karena kita pengguna pertama Android Studio, baru pengenalan ya, jadi saya sarankan menggunakan Java seperti itu. Lalu kemudian di sini ada SDK-nya ya. Ini SDK. Kebetulan saya di sini menggunakan Lollipop. Mungkin jika sudah saya finish, masuk ke dalam workspace-nya. Sini akan dilakukan proses gradle ya. Nah, ketika dilakukan proses build gradle, biasanya apabila laptop tersebut ataupun PC tersebut tidak memenuhi persyaratan, itu akan lama prosesnya. Seperti itu. Di sini saya memiliki RAM 4 GB, jadi untuk gradle-nya agak lumayan seperti itu ya. Tunggu, sekali menunggu, jadi saya akan menjelaskan. Di sini ada dua file baru ya, ketika kita membuat suatu proyek baru. Di sini kita mendapatkan file baru yaitu main.activity.java, dan di sini ada activity main.xml. Nah, ini belum keluar ya. Kita tunggu untuk proses gradle-nya. Ini mungkin saya jelaskan di sini dulu ya. Baik, jadi kalau di main.activity.java ini mungkin kalau bisa dikatakan ini adalah otot kalau di dalam tubuh kita ya. Ini merupakan suatu otot yang dapat membantu mengaktifkan tulang-tulang ataupun persendian yang tidak bisa bergerak seperti itu. Jadi tanpa adanya si Java ini, suatu aplikasi tentunya akan statis tampilnya gitu. Tidak ada proses suatu proses yang memang aktif gitu. Oke. Nah, sini ada yang namanya activity main.xml. Mungkin nanti saya akan menjelaskan ini dulu. Jadi mungkin anak web developer gitu ya, mungkin tidak asing dengan yang namanya XML. Jadi di sini merupakan HTML, CSS dari Android Studio. Jadi kita bisa membuat suatu teks, kemudian kita bisa membuat tampilan menjadi berwarna itu melalui activity main.xml ini. Seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar Android Studio, HTML dan CSS itu merupakan suatu bahasa markup yang biasa digunakan di pemrograman web seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita asumsikan HTML itu merupakan suatu tulang, kemudian CSS itu adalah kulit kita. Jadi dengan adanya tulang dan kulit, dia akan tampak
bagus kan. Nah, kemudian kita lengkapi dengan yang namanya si Java ini. Jadi setelah kita tulang kulit, nah kemudian semuanya dapat diaktifkan dengan adanya foto-foto tersebut seperti itu. Gambarannya ya, diasumsikan seperti itu. Kemudian mungkin kita akan menuju ke manifest terlebih dahulu karena ini adalah pengenalan mengenai Android Studio ya. Jadi kita perlu mengenal terlebih dahulu. Nah, pada halaman Android Manifest ini, yaitu memiliki kegunaan yaitu mengaktifkan suatu halaman atau layout. Nah, ketika teman-teman ingin jalankan tampilan pertamanya adalah .main activity ini, atau activity ini, maka kita tuliskan seperti ini, kemudian ditambahkan intent filter ini. Jadi dengan adanya intent filter launcher ini, maka tampilan pertama yang akan kita munculkan adalah tampilan dari activity main.activity ini. Nah, lalu di sini kenapa Android titik 2 berisikan main activity di situ karena kita lihat di sini layoutnya sudah dipasang dengan menggunakan metode set content view. Jadi ketika kita memanggil Java-nya, ini file Java ya, file Java, kemudian si file Java itu mengaktifkan metode yang menjalankan layout dari activity main, dari layout ini ya, seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut. Tadi untuk Java-nya sudah saya jelaskan ya. Mungkin dari package ini yang perlu dijelaskan cukup package yang pertama ini, seperti itu. Kemudian kita menuju ke folder rest. Sini terdapat drivable. Dan drivable ini adalah tempat suatu penyimpanan aset-aset yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada aset icon ya, icon launcher background, tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat suatu aset ataupun mengedrag suatu aset ke dalam drivable? Nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama kali ini kita akan membuat suatu aset baru terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat vektor aset. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada aset type-nya, bisa melalui clip art ataupun melalui local file. Nah, di local file ini nanti teman-teman bisa cari file-file yang sekiranya akan digunakan seperti itu ya. Namun berformatnya itu SVG dan PSD. Selain format ini mungkin tidak bisa digunakan ya. Seperti itu. Kemudian di sini clip art ya. Misal di sini saya akan mencari icon baru. Tunggu. Nah, sini teman-teman bisa memilih icon selain si Android ini ya. Nah, teman-teman bisa milih. Misal sini teman-teman mau pilih airplane mode. Kita klik. Nah, sini kita bisa menggunakan aset dari pesawat ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada color, bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada opacity-nya. Gunanya seperti ini teman-teman. Baik, setelah itu jika sudah kita tentukan untuk vektor asetnya seperti ini, kita next. Kemudian kita finish. Nah, di sini akan dibuat file baru.
itu airplane mode-nya seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita akan mencoba untuk memasukkan suatu gambar. Misalnya sini saya ambil asal saja. Mungkin ini ya. Jadi kita coba masukkan untuk JPG, apakah bisa dimasukkan ke dalam Drivable atau tidak. Nah, kita coba foto. Drag saja. Nah, di sini bisa ya, bisa dimasukkan. Namun apabila kita memasukkan suatu aset yang dimana mungkin ini hurufnya itu kapital ya di depannya, kita coba nih masukkan. Nah, di sini terdapat suatu peringatan bahwa ini masih salah gitu, dan mungkin bisa terjadi error. Tuh, jadi di sini terdapat warna merah. Jadi untuk memasukkan aset ke dalam Drivable diharuskan menggunakan nama yang kecil, nama-nama kecil itu. Ini misal, nah di sini berhasil diterapkan tanpa adanya suatu peringatan yang berwarna merah seperti itu. Seperti itu untuk gunanya dari Drivable. Kemudian kita menuju ke layout ya. Di layout kita mencoba untuk masuk ke sini, ke desain. Jadi teman-teman di desain ini bisa langsung mendesain atau bisa modding secara langsung di sini. Nah, teman-teman misalnya ingin melakukan desain juga bisa di sini. Misalnya saya masukkan text view seperti ini, kemudian button sini misalnya seperti ini. Nah, perlu diketahui, jadi nanti kita akan membahas mengenai layout. Jadi untuk saat ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Di sini penerapannya seperti ini, cara kerja dari constraint layoutnya. Jadi kita harus menghubungkan bulatan-bulatan ini disesuaikan dengan layar kita. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, apabila kita langsung melakukan running dan di sini masih terdapat warna merah seperti ini, missing constraint, tentunya akan terjadi error. Jadi mungkin ya, jika kita ngoding, kita kelupaan untuk menghubungkan bulatan-bulatan ini biasanya ya. Sehingga disarankan untuk lebih teliti ketika menggunakan si constraint layout ini. Seperti itu. Kemudian mungkin saya perkenalan dulu di sininya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada match parent, ada match parent juga di sini untuk layout width dan height. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Jadi untuk yang pertama ini
apabila kita memilih match parent, dia akan menyesuaikan ukuran dari layar. Apabila kita menginginkan sesuai konten, kita bisa memilih web kontennya seperti itu. Misal kita akan menggunakan ini ya, button ya. Kita buat. Nah, dia akan menyesuaikan ukuran layar, akan memanjang seperti itu kan. Nah, apabila kita ubah menjadi wrap konten, nah tampilannya menyesuaikan teksnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada visibility. Visibility itu digunakan untuk menampilkan konten atau tidaknya. Ketika kita ingin menampilkan konten tanpa harus menyalakan visible juga tidak masalah. Namun apabila kita ingin menghilangkan konten terlebih dahulu, itu kita bisa menggunakan invisible seperti ini. Biasanya untuk metode ini digunakan ketika kita misalnya melakukan konfirmasi setelah di layar pertama biasanya tidak muncul suatu konten berhasil misal, dan ketika kita konfirmasi di layar kedua dan di layar pertama muncul suatu konten berhasil seperti itu. Kurang lebihnya digunakan untuk hal seperti itu. Kemudian kita lihat di sini terdapat background ya, background dan background theme. Nah, bedanya apa? Jadi ketika kita menggunakan button ya, ketika kita menggunakan button, kita ingin mengubah background ini menjadi warna merah misal. Di situ tidak terjadi efek apapun ya. Jadi caranya seperti ini untuk mengatasi hal tersebut. Ini dihapus saja dulu. Ini untuk penggunaan button ketika kita ingin mengubah warna. Misal tadi kita menggunakan background tidak ada efek apa-apa, akan tetapi ketika kita menggunakan background theme seharusnya warnanya berhasil berubah. Ya, karena laptop saya ada nge-lag, jadi mohon maaf teman-teman, mungkin prosesnya agak lama. Ini seharusnya bisa berubah, tetapi di sini karena perangkat saya mungkin tidak terlalu mendukung sehingga backgroundnya tidak berubah. Oke, nah lalu ketika teman-teman ingin mengedit teksnya di sini, bisa secara langsung di sini. Misal kita klik teks mulai, berubah. Kemudian ketika kita ingin membuat tampilan dari background aplikasi kita berwarna, bisa menerapkannya di sini seperti ini. Jadi ada kesalahan, jadi ada background double sehingga tidak dapat menerapkan background theme-nya. Jadi di sini coba saya terapkan. Nah, sini sudah berhasil berubah ya. Background-nya seperti itu.
tampilannya seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke map. Di map ini kita akan coba untuk menjalankan emulator dari visor. Sebentar. Jadi di map ini fungsinya adalah untuk menerapkan icon yang kita inginkan. Oke. Jadi tampilan dari visualnya seperti ini. Kemudian jika kita misal menjalankan aplikasi ini, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, namun berhubung ini waktunya mepet ya, jadi saya langsung beralih saja ke proyekan yang tadi yang sudah jadi. Ini ada layouting app. Saya masuk ke sini dulu. Saya perkenalkan layout yang ada. Oke, mungkin saya akan melakukan edit di sini juga. Oke, jadi ketika kita menjalankan aplikasi yang tadi sudah saya buat dan sudah saya berikan di catatannya, catatan bersama, situ ya kita jalankan di visor emulator kita tampilannya seperti ini. Sebentar. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk map ini adalah suatu package yang dimana kita bisa mengubah icon-icon dari aplikasi kita seperti itu, teman-teman. Mungkin sambil menunggu Gradle-nya, kita akan mencoba untuk membuat icon baru ya. Caranya bagaimana? Jadi caranya seperti ini. Kita klik new, kemudian kita masuk ke image asset. Nah, di sini adalah suatu konfigurasi image asset untuk icon kita, icon aplikasi yang ingin kita buat seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada image, ada clipboard, ada text. Di sini ketika teman-teman ingin menggunakan teks, misal di sini langsung teman-teman edit ya. Dan di sini terdapat font family yang kita inginkan, misal seperti ini Arial atau Algerian atau dan lain sebagainya seperti itu. Dan misal kita akan menerapkan icon teks ini, kita bisa langsung next saja. Kemudian kita finish. Namun setelah kita membuat icon baru perlu dilihat ya nanti untuk di mapnya di sini kan, nah ini datanya jadi double, jadi perlu ada yang dihapus terlebih dahulu sebelum kita menjalankan aplikasi yang akan kita jalankan seperti itu. Oke, mungkin sini bentar, visornya tidak bisa tampil. Nah, jadi ketika kita melakukan running suatu aplikasi, sini saya mencoba untuk running layouting app-nya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini seperti itu.
ketika kita mencoba untuk menjalankan aplikasi di smartphone kita. Sini saya menggunakan Xiaomi One A1, jadi tampilannya seperti ini. Nah, berhubung tadi kita sudah membuat ikonnya, coba cek. Nah, di sini icon yang sudah kita buat tadi. Berarti untuk icon Android ini kita hapus saja karena tidak digunakan. Kita hapus. Kemudian di sini kita hapus juga. Oke, setelah itu coba kita lihat untuk hasilnya. Sambil menunggu proses Gradle, saya lanjutkan untuk penjelasannya. Kita menuju ke bagian colors ya, di values. Di sini ada yang namanya colors, kemudian ada string. Oke, proses Gradle-nya sudah selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat tampilannya menjadi seperti ini untuk ikonnya. Yang tadi awalnya adalah icon dari Android. Nah, sekarang tampilannya seperti ini, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari map adalah untuk mengubah icon-icon seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada values. Di values ini kita bisa menambahkan color sesuai dengan keinginan kita, yang tentunya bisa kita gunakan berulang-ulang kali seperti yang sudah saya terapkan sebelumnya ya. Nanti akan saya terapkan lagi. Kemudian di string juga di sini ada suatu resource string. Di sini ada pengubahan nama aplikasi juga bisa dilakukan di sini. Di sini kan nama aplikasinya adalah layouting app. Jadi masih sama itu tampilannya untuk nama aplikasinya layouting app. Namun apabila kita ingin mengubah bisa diubah itu. Lalu saya lanjutkan ke themes mungkin ya. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat untuk tampilan dari status bar color dan juga gambarnya. Tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian ketika kita mencoba untuk menghilangkan layouting app ini, tampilan ini ya, kita hilangkan. Caranya bagaimana? Jadi caranya seperti ini. Ubah seperti ini, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi fungsi dari themes ini adalah untuk mengubah tampilan yang ada di sini dan di atas ini, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ terdapat status bar colornya, yang digunakan adalah color primary varian. Nah, color primary varian itu yang ini ya, di warnanya purple 700 tadi, seperti itu. Nah, di sini prosesnya sudah berhasil dijalankan. Nah, ketika kita menggunakan no action bar, maka tadi untuk barnya, untuk tulisan layouting app-nya sudah menghilang, teman-teman. Seperti itu. Jadi gunaan dari themes seperti itu. Biasanya kan untuk aplikasi-aplikasi saat ini ya, tidak ada yang namanya bar yang ada di sini, seperti itu. Untuk aplikasi-aplikasi modern gitu teman-teman. Kemudian kita menuju ke Gradle. Di Gradle mungkin sini saya langsung menuju ke modul saja.
di modul ini teman-teman bisa melakukan implementasi dari modul yang ingin teman-teman gunakan. Nah, cara mendownload atau memasang modulnya seperti apa? Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Kita klik di folder app, kemudian kita masuk ke open module setting, kemudian kita cari nih dependencies. Misal di sini ini masuk ke library dependensi dulu. Nah, di sini misalnya saya ingin memasang image view untuk image view. Jadi ini harus terkoneksi dengan internet ya teman-teman, karena proses penambahan library-nya dibutuhkan suatu downloadan itu. Ada proses mendownloadnya. Oke, kita tunggu. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, mungkin agak lama ya prosesnya. Muter. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dari pengenalan struktur file tadi. Oke, ini sudah ada ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan modul circle image view, kita bisa langsung tekan saja ini, kita klik OK, kita apply, kemudian OK. Nah, nantinya implementasinya di sini bertambah ya, bertambah modul baru yang bernama circle image view, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Nanti akan saya ajarkan cara penggunaannya. Kita langsung saja masuk ke layouting. Tadi ada di sini. Baik, kita masuk ke sini dulu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki PC ataupun laptop yang memang kurang memadai, disarankan mungkin bisa menggunakan tools-tools yang lain seperti Flutter, terus ada React Native itu bisa membantunya ya. Karena kalau Android Studio di sini lumayan berat, dibuka saja prosesnya agak lama gitu. Jadi kita tunggu. Nah, kan tadi tampilan awal yang ini kan. Jadi kita masuk ke tampilan awalnya adalah activity main. Kalau kita lihat di Android Manifest, di sini terdapat intent filternya berada di main activity ini. Nah, apabila kita ingin mengubah tampilannya, yang pertama kali muncul bukan ini. Misal kita menuju ke menu langsung ya. Caranya bagaimana? Jadi, kita seperti ini. Ini. Oke. So, ingin bentar.
ini. Jadi ini sepertinya kalau sudah kita bisa langsung menjalankan. Laptop saya agak lemot. Oke. Ini kita jalankan. Tadi untuk penjalanan aplikasi yang pertama tampilannya seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubahnya di menu, kita tunggu sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu saya akan menjelaskan pada bagian linear layouting. Dan secara singkat saja, ketika kita ingin memasang konten-konten di sini seperti ini, teman-teman. Misal kita drag saja ya, drag. Bentar, prosesnya lama. Nah, dia akan muncul secara berurutan seperti itu. Kalau menggunakan linear, kalau kita menggunakan linear, prosesnya berurutan seperti ini. Kan sebelumnya kita melihat proses dari constraint layout. Di situ kita harus menghubungkan bulatan-bulatan sebelum kita menjalankan aplikasi. Sedangkan ini kita bisa langsung menjalankannya tanpa harus kita menghubungkan bulatan-bulatan seperti itu. Ini gambaran dari linear layout seperti itu ya. Lalu kemudian pada relatif. Nah, pada relatif ini bisa dibilang ketika kita memasukkan suatu konten, kita juga harus menghubungkan bulatan-bulatan ini dengan konten yang lain. Namun, untuk relatif layout ini, teman-teman biasanya digunakan untuk HP atau smartphone kita. Jadi responsifnya itu hanya pada smartphone kita. Seperti itu. Namun apabila kita menggunakan constraint layout, di situ membantu kita dalam meresponsifkan untuk semua layar. Seperti itu. Oke, kita cek. Nah, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Tadi kan sebelumnya itu ada button mulai seperti itu kan. Nah, kita di sini masuk ke dalam menu, langsung ke dalam menu. Jadi fungsi dari manifest apabila kita ingin berganti suatu halaman utama, caranya seperti itu teman-teman. Oke, kita lagi. Tampilan awal lagi. Oke, sambil menunggu, saya jelaskan lagi. Mungkin di sini perlu diperhatikan apabila kita menghilangkan salah satu dari bulatan-bulatan ini. Misalnya di sini saya hilangkan untuk bulatan sebelah kiri ya. Nah, di sini dia tidak bisa saya ubah ke tengah. Ini salah satu perbedaan juga untuk relatif dengan constraint layout-nya. Jadi kita harus menghubungkan bulatan-bulatan ini ke samping terlebih dahulu. Oke.
sebentar. Oke, seperti ini. Nah, baru bisa disesuaikan sesuai keinginan kita gitu. Kalau garis bulatan ini udah dihubungkan secara benar itu seperti itu, relatif ya. Nah, untuk constraint sebentar di awal. Nah, untuk constraint ketika kita hmm, ingin mengubah posisi tanpa harus ada bulatan-bulatan ini, bisa dengan cara seperti ini. Misalnya kita lakukan uji coba ya. Nah, seperti ini misal di sini tidak ada garis penghubung ke kanan, bisa kita lakukan itu tanpa harus menghubungkan bulatan-bulatan ini. Jadi misal kita ubah lagi di sini, nah, jadi kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita, tapi perlu diingat juga ketika kita menghubungkan di constraint layout, di sini pasti ada tanda merah ya. Nah, tanda merah itu yang menyebabkan proyekan kita menjadi bermasalah, sehingga kita harus menghubungkan yang belum dihubungkan. Seperti itu. Misal seperti ini, atau seperti ini di bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk layout penggunaan seperti itu kurang lebihnya. Balikin lagi ke posisi awal. Nah, udah. Kita sudah kembali ke posisi semula lagi. Tampilannya seperti ini awalnya ya. Lalu di sini saya akan mencoba menerapkan modul yang sudah tadi saya download ya, atau saya implementasikan. Cara penerapannya bagaimana. Jadi di sini kita ubah codingannya menjadi D. Nah, di sini akan muncul satu saran gitu ya. Seperti ini. Ini view-nya kok tidak ada. Oh iya, belum saya install di sini ya. Saya lupa. Jadi saya menginstalnya di yang satunya. Nah, jadi kita perlu menginstal dulu Circle Image View di modul seperti ini. Dependencies. Oke, kita menuju ke constraint. Harusnya referensi dari modul image-nya, tapi ini tidak keluar sepertinya. Iya, sinyalnya belum bagus untuk mengunduh tadi semuanya implementasinya. Harusnya bisa diterapkan seperti itu. Mungkin pengenalan dari saya, oh ya satu lagi mungkin di sini ya, di SDK perlu diingat mungkin teman-teman yang tadi mungkin mendownload file yang sudah saya kasih di
Google Drive. Nah, biasanya kan di SDK ini masing-masing komputer kan memiliki penempatan lokasi yang berbeda ya. Nah, teman-teman nanti bisa ubah untuk lokasi SDK-nya, dan juga biasanya ketika kita membuka folder baru yang berisikan proyekan dari teman kita, di situ terjadi proses reader yang dimana membaca bahwa SDK ini tidak sesuai dengan perangkat kita seperti itu. Jadi teman-teman langsung bisa tuh memperbaikinya melalui peringatan atau notifikasi yang muncul nanti di layar yang ada di event log seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika nanti ada pertanyaan, nanti akan saya jawab. Mungkin di sini saya akan berikan referensi pembelajaran ya. Jadi di Bisa AI itu ada bahasa pemrograman Java yang mungkin bisa teman-teman akses untuk mempelajari. Di course Academy, di free course. Kemudian kita masuk ke Java. Dan di sini ada dasar-dasar pemrograman Android Java. Nah, teman-teman bisa tuh daftar kursus ini untuk mempelajari Android Studio di bahasa Java. Gitu. Ini saya kasih linknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan mungkin saran dari saya, kelas coding. Dan di sini di kelas coding juga teman-teman bisa mempelajari. Di sini ada Flutter, ada Android Studio, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa belajar Kotlin juga. Di sini secara gratis. Jadi kelas coding membuka daftar kelas secara gratis. Yang dulunya berbayar, sekarang sudah gratis seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan? Apabila belum ada, mungkin akan saya akhiri. Bagaimana teman-teman? Kita masuk ke sesi diskusi. Baik, mungkin kalau belum ada pertanyaan ataupun sudah jelas, mungkin bisa saya akhiri saja ya pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.